Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Puspitasari dari kelas Penjataraan Piawon Institut Agama Islam Yasni Morobungo. Kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah praktik ibadah dengan tugas membaca niat sholat fardu. Saya akan melafazkan niat sholat zuhur. Usolli fardo zuhri arba'a rokaatin adaan lillahi ta'ala. Kemudian saya akan melafazkan niat sholat asar. Usolli fardol asri arba'a rokaatin adaan lillahi ta'ala. Kemudian saya akan melafazkan niat sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin adaan lillahi ta'ala. Kemudian saya akan melafazkan niat sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin adaan lillahi ta'ala. Kemudian saya akan melafazkan niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardos subhi rokataini adaan lillahi ta'ala. Nah, itulah tadi lafaz niat sholat 5 waktu. Baiklah, tugas yang kedua adalah rukun-rukun sholat, yaitu ada 13. Saya mengambil rukun sholat menggunakan yang ada di dalam buku tuntunan sholat lengkap. Yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak bagi yang sehat, kemudian boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sakit. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tahiyat awal dengan tumakninah. Kemudian yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tahiyat akhir. Yang ke-12 membaca salam. Yang ke-13 berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Nah, itulah rukun-rukun sholat yang ada di dalam buku tuntunan sholat lengkap. Kemudian tugas yang ketiga adalah yang membatalkan sholat. Yang pertama ada berhadas, yang kedua terkena najis yang tidak dimaafkan, dan yang ketiga berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Yang keempat terbuka auratnya. Yang kelima mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Keenam, makan atau minum meskipun sedikit. Yang ketujuh, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sekali yang bersangatan. Yang kedelapan, membelakangi kiblat. Yang kesembilan, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Yang ke-10, tertawa terbahak-bahak. Dan yang ke-11, mendahului imamnya 2 rukun. Dan yang ke-12 murtad, artinya keluar dari Islam. Nah, itulah yang membatalkan sholat. Tugas yang keempat adalah sunat dalam melakukan sholat, yaitu ada 2, ada sunat ab'ad dan ada sunat hayat. Sunat ab'ad yang pertama adalah membaca tahiyat awal, dan yang kedua membaca sholawat pada tahiyat awal, dan yang ketiga membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Dan keempat, membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua sunat hayat. Yang pertama mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika berdiri dan dari ruku. Yang kedua meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika berdekap. Yang ketiga, membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awudz seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak membaca Fatihah. Yang kelima, membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah.
Dan keenam, membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan atau dalam kurung rakaat pertama dan kedua sehabis membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketujuh, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, subuh selain makmum. Yang kedelapan, membaca takbir ketika gerakan naik turun. Kesembilan, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Kesepuluh, membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Kemudian yang ke-11, meletakkan telapak tangan di atas paha untuk bertahiyat awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk. Yang ke-12, duduk tawaruk atau bersimpuh pada waktu duduk tahiyat akhir. Yang ke-14 membaca salam. Yang kedua, yang ke-15 memalingkan muka ke kanan dan ke kiri, masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi tugas dari mata kuliah praktik ibadah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.